Sembari nunggu mangsa, buka-buka handphone dulu kita. Halo cewek. Lepasin. Apaan? Lepasin. Lepasin, jangan bantuin saya. Lepasin. Lepasin. Dijek. Lepasin. Cakep juga. Pasti orang tajir nih. Jam. Pasti banyak nih. Wow. Bener-bener tajir. Hanya karena rupiah, Rizal memilih untuk menjadi pelaku kriminal yang tak segan menghabisi nyawa korbannya. Akan tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Kejahatan terendus oleh aparat kepolisian. Del. Rizal, berhenti. Udah Rizal, Anda kami tangkap. Saya dari kepolisian. Kamu mana? Hah? Mana kamu? Aku bilang kau jangan lari. Ayo, ikut aku. Bangun kau. Ayo ikut. Mama? Pa? Mahasiswa yang menginjak semester 3 ini memang telah lama tinggal indekos dekat kampusnya. Ia selalu pulang ke rumah sekali dalam sebulan serta saat libur panjang. Ma? Pa? Astaga, Mama Papa bikin kaget aja sih. Tumben-tumbenan banget. Iya dong. Iya, kami tuh nunggu kamu tuh dari tadi karena sebenarnya kami mau kasih kejutan buat kamu. Kejutan? Iya. Kejutan apa, Pa? Motor! Mama baik banget. Papa juga. Kuncinya. Kamu seneng pasti ya? Seneng banget, Ma. Mama tuh sebenarnya nggak mau beliin kamu hadiah motor karena mama khawatir kamu kan perempuan nih, kalau naik motor kan bahaya. Tapi Papamu ini yang ngotot yakinin mama bahwa kamu sudah dewasa, harus mandiri. Makanya papa beliin motor. Tapi, Pa, Ma, Nita bersyukur bukan karena motor loh. Lalu kenapa? Melainkan dugaan Nita tadi keliru. Ternyata Mama sama Papa baik-baik aja. Sebuah kejutan tak terduga nyatanya didapatkan Nita dari kedua orang tuanya. Menjalani kehidupan seorang diri, terpisah jarak 150 km dari kampung halaman membuat kedua orang tuanya sedikit was-was akan keselamatan sang putri. Rizal akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah kurang lebih 9 tahun lamanya mendekam di lapas Nusa Kambangan Lepas Pantai Cilacap, Jawa Tengah. hari ini kamu bebas. Akhirnya hari ini keberuntungan gua. Setelah 9 tahun mendekam di penjara ini. Dan kau sampai jumpa di neraka. Ingat, kalau di neraka kamu nggak boleh sombong, apalagi sampai menolak cinta gua. Udah, kalau nggak banyak udah. Adalah obsesi terbesar Rizal untuk mengelola bagian tanah kebun yang dijanjikan menjadi miliknya oleh sang ayah sekembalinya ke kampung Suban Baru untuk memulai hidup baru. Rizal, kemana aja kamu, Nak? Kamu pulang, Nak. Nggak usah banyak basa-basi, Pak, Bu. Sekarang saya minta jatah tanah saya. Hei Rizal, kamu pulang-pulang gayamu udah kayak preman. Gak ada sopannya sama orang tua. Jatah tanah apa? Pak, nggak usah banyak ceramah. Sekarang serahin sini surat-suratnya. Surat-surat apa?
Ya surat tanah lah Pak. Bu, udah buruan. Rizal, semua tanah yang kita punya sudah habis terjual buat ngurusi kasus kamu itu. Sekarang bapak sama ibu sudah nggak punya apa-apa lagi, cuma kerja jadi buruh tani yang hidupnya susah. Mengerti? Bapak bohong. Pokoknya sekarang sini surat-surat tanah. Sini, Bu, buruan Pak. Rizal, sebaiknya kamu bersyukur pada Tuhan, dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup. Mulai sekarang berubahlah jadi orang baik, orang jujur. Kamu ikut bapak aja kerja di kebun. Oh, jadi Bapak sama Ibu nyuruh saya ke kebun? Hah, ngapain capek-capek ke kebun? Kerja capek duitnya nggak berapa. Dasar orang tua nggak ada gunanya. Udah. Sikap kasar dan bengis melekat di hati Rizal bahkan dalam menghadapi orang tuanya sekalipun. Yang ia pedulikan hanyalah harta agar tak lagi kembali menjadi pesakitan di Nusa Kambangan. Himpitan ekonomi membuat Rizal memiliki banyak hutang terhadap beberapa orang di sekitarnya dengan jumlah yang tak sedikit bagi seorang buruh tani karet seperti dirinya. Bu, kopi Bu. Bayar dulu utang kamu. Aduh, si Ibu. Utang mulu yang diomongin. Udah tergampang. Sekarang bikin dulu kopi satu-satu. Ini saya ada uang 20.000. Sekalian aja kasih kopi abangnya nih, Bu. Bang, pulang yuk. Ayo udah yuk. Bang, duluan Bang ya. Oh iya, iya. Entah apa yang ada di alam pikiran Rizal sebenarnya. Akan tetapi arah pandangan tajam terhadap kecantikan dan harta benda milik wanita belia bernama Nita sejatinya perlu diwaspadai. Meski tinggal di desa yang berbeda dengan Nita, tak lantas mengurungkan niat terselubung Rizal terhadap gadis berusia 20 tahun tersebut. Hati-hati Bu. Neng, hati-hati dong Neng. Ya, makasih ya Bang ya. Makasih ya Bang ya. Kepala saya tadi pusing banget. Iya. Mau kemana sih? Mau ke kedai. Oh. Ngomong-ngomong, motornya bagus juga nih. Pasti mahal Bu ya? Enggak juga sih Bang, nggak mahal. Ini motor pemberian mama sama papa buat kuliahku. Lain kali hati-hati lagi ya, Dea ya. Ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Mas jalan nggak? Nit, bukannya dia itu yang orang-orang bilang baru keluar dari penjara ya? Nita kurang tahu deh mah. Sempat terbesit kecurigaan dalam pikiran Widya dan Nita akan jejak masa lalu kelam dari Rizal. Apakah ada hubungannya dengan kasus ini? Udah, yuk kita jalan aja. Ya. Dalam kesehariannya Rizal bekerja sebagai buruh tani di sebuah perkebunan milik salah satu warga. Ngomong-ngomong, motornya bagus juga nih. Pasti mahal Bu ya? Enggak juga sih Bang, nggak mahal. Ini motor pemberian mama sama papa buat kuliahku. Kapan ya gua bisa punya motor bagus kayak cewek itu? Kamu udah tadi saya perhatiin kerja ngelamun aja. Bapak bawel amat sih Pak, mentang-mentangnya punya kebun. Gak usah belagu deh Pak. Kamu berani sama saya? Berani lah Pak, takut. Maaf, Pak. Saya duduk. Maafkan anak saya, Pak. Apalagi sih, Pak? Saya masih belajar di sini. Udah, jangan nurut saja, jangan nurut. Maafkan anak saya, Pak. Makanya kasih tau sama anaknya. Kerja di mana sih? Mondok apa nyalon? Anak saya sebelumnya mondok, Pak. Ya Pak, saya pesantren di Nusa Kambangan. Menyandang predikat sebagai seorang residivis yang pernah mendekam di lapas Nusa Kambangan membuat Rizal kian menakutkan dan dibenci masyarakat. Namun apakah ia nekat merampok Nita dan kembali mendekam di balik jeruji besi? Kok karetku pada kering semua sih? Aduh, karet kering, utang 500.000 aja nggak kebayar. Sakit. Mau bayar pakai apa utang 500.000 kalau karet kering? Masa iya 500.000 nggak kebayar? Wah, ini gue jangan sampai balik kerja lama. Persoalan hutang dan kehidupan yang serba kekurangan menjadikan dilema bagi Rizal dalam mencari jalan keluar terbaik untuk masalahnya. Mbak, kalau Mbak nggak marah-marah, cakep permintaan Mbak. Kalau belum punya pacar, ya pacaran sama saya aja. Maaf ya, saya nggak suka sama penjahat kayak kamu.
Apakah masa lalu Rizal akan kembali menghantui dan membuatnya kembali pada lembah gelap yang serupa? Sini aja, Mah. Kenapa gua jadi ingat mulu ya sama cewek-cewek itu? Ini sudah, Mah. Atau bila perlu setiap cewek berhijab gua jahatin. Mah, Nita pengen deh, Mah. Jodoh Nita juragan karet. Bisa aja kamu mau nyari jodoh juragan karet. Tapi emang oke lah kayak gitu bagus. Ya. Tapi mah yang baiknya kayak Mas Joko dari Dusun 4. Mah kita bersihin dulu ya, Mah. Ini baru cewek. Cakep, putih, mil, pakai hijab. Pasti soleha ini. Cocok buat gua. Pesona akan kecantikan Nita sempat membuat Rizal mabuk kepayang, menimbulkan hasrat terpendam untuk dapat memiliki wanita yang baru dikenalnya itu. Mah, itu siapa, Mah, yang deketin Nita? Itu kenapa ya? Nggak tahu, Mah. Kayaknya tatapannya aneh deh. Pergi yuk, Mah. Ayo. Ayo. Malas banget ke kebun. Ngapain diri aja. Kerjaan banyak, duit nggak ada. Sebuah pertemuan tak sengaja nyatanya pernah terjadi antara Abdul, ayah Nita, dengan Rizal. Sedari awal Abdul memang memiliki firasat buruk akan hal itu. Kayak kenal ya. Apa jangan-jangan dia pemuda desa Subuhan Baru yang dulu di penjara itu ya? Kamu Ngapain di sini? itu si Rizal ya? Bapak ketemu dia juga. Barusan papasan sama saya. Serem ya? Kamu. Ya habis gimana sih, Pak? Saya was, Pak. Dia kan yang waktu itu bunuh orang, Pak. Yang pernah merkosa itu loh, Pak. Kalau nggak salah, dia di penjara itu hampir 10 tahun ya di Nusa Kambangan. Kecemasan warga desa menanti akan kehadiran sosok Rizal dalam lingkungan mereka juga turut dirasakan Abdul, ayah Nita. Ya, Pak. Mah, Pak. Pokoknya nanti secepatnya Nita bakal ajak Mama sama Papa jalan-jalan ke Palembang. Gampang lah itu. Yang penting sekarang kamu fokus dan prioritaskan kuliah kamu dulu. Gak usah mikirin papa sama mama deh. Ya, Pak, beres. Meski tinggal jauh dari kedua orang tuanya, tak pelak membuat Nita merupakan kasih sayang kepada orang yang telah membesarkannya. Pak, Nita pamit pulang duluan ya. Nita mau beresin pakaian, mau nyuci dulu. Udah. Cucian biar mama sama papa kamu yang ngerjain ya. Kamu nanti pulang sama mama. Jangan sendirian. Aduh, jangan gitu, Pak. Nggak apa-apa, Nita pulang duluan ya. Kan Nita udah rencana mau beresin pakaian sebelum berangkat. Oke? Yaudah kalau begitu. Tapi kamu hati-hati ya. Iya, Pak. Nah, ya? Ya sayangnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keresahan dan firasat buruk kala itu sempat menghampiri Abdul akan putri sulungnya. Siapa yang menyangka saat itulah detik terakhir mereka melihat senyum sang putri. Akhirnya, bisikan setan mengalahkan akal logika Rizal dalam mencari uang. Modus kejahatan yang dulu pernah mengantarkannya ke dalam penjara, kini justru ingin ia sempurnakan. Berhenti! Turun cepat! Motor serang! Turun! Astagfirullahaladzim. Mas Rizal. Tanpa rasa iba sedikit pun, Rizal melakukan segala cara demi menguasai sepeda motor milik Nita. Tak berhenti sampai di situ, Rizal nyatanya memiliki maksud lain terhadap Nita. Modus merampok sekaligus memperkosa korbannya kembali ia lakukan, bahkan terhadap Nita. Tak ada satu kata pun yang pantas untuk menggambarkan kebiadaban yang Rizal perbuat. Tak dapat dijangkau sedikit pun nalar dan akal sehat manusia.
Bahkan dalam kondisi tak bernyawa sekalipun, pria kejam ini masih terus berupaya menggagahi korban. Dengan rasa dosa, Rizal meninggalkan gadis malang tersebut dalam keadaan tak bernyawa dalam kondisi tak pantas dipandang mata. Kamu tuh gimana sih? Masa nggak tahu Nita kemana? Loh, papa kok jadi nyalain mama sih? Kan papa tahu sendiri. Tadi Nita itu mau pulang duluan dan dia bilang mau nyuci, ya kan? Terus sekarang kemana nih? Aduh, papa tuh ya bikin mama panik aja. Kecemasan kedua orang tua Nita karena tak biasanya Nita pergi tanpa pamit kepada mereka. Semua gara-gara kamu, Mak. Mana Nita? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Nita. Ya Allah, Nita. Tolong! Tolong! Berapa, Mas? Ini Nita, Pak. Astagfirullahaladzim. Betul, ini Nita, Pak. Nita, gadis malang yang merupakan putri kebanggaan Abdul, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Nyawanya tak lagi melekat di tubuh. Mirisnya Nita ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Dalam waktu 24 jam dapat meringkus pelaku yang tak lain adalah tetangga korban berinisial S, 40 tahun. Sebelum dirampok, korban bahkan sempat diperkosa oleh S hingga akhirnya dibunuh dengan cara dicekik hingga tewas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bercak darah di kemaluan korban. Pelaku juga membawa kabur sepeda motor milik FR setelah menghabisi nyawa mahasiswi tersebut. Kini, pelaku harus kembali mendekam di balik jeruji besi.